Selamat sore para sahabat-sahabat Obsitif. Baru saja saya selesai menonton film di Level 21 ya. Filmnya adalah berjudul film Indonesia tema horor. Judulnya adalah Guna-Guna Istri Muda. Film ini ya seperti film horor klasik di Indonesia yang mengangkat sebuah cerita tentang kehidupan rumah tangga, di mana seorang suami yang sukses, yang kaya raya, kemudian mengalami cobaan, tergoda oleh perempuan muda, ya, yang kemudian menjadi istri muda. Singkat cerita, dalam cerita film tersebut mengangkat satu realitas ya di masyarakat kita tentang penggunaan ilmu hitam atau ilmu klinik ya, menggunakan guna-guna sebagai cara untuk mencapai tujuan. Nah, saya melihat dalam perspektif yang holistik bahwa manusia terdiri dari 3 unsur: body, mind, dan spirit. Kalau dalam bahasa Sanskerta, manusia dalam bentuk badan disebut dengan stula sarira, dalam bentuk rasa, pikiran, dan perasaan itu adalah suksma sarira, dan dalam perspektif spirit atau rohani disebut dengan antakarana sarira, atau dalam bahasa filsafat Sanskritnya disebut dengan Atman. Nah, ilmu-ilmu hitam atau ilmu-ilmu yang berasal dari dunia kegelapan atau dunia ketersesatan itu tidak akan bisa masuk sesungguhnya pada stula sarira fisik maupun suksma sarira atau pikiran dan perasaan manusia, selama pintu-pintu untuk atau jalan-jalan masuk ke dalam suksma sarira dan stula sarira itu ditutup dengan baik. Karena sesungguhnya dia tidak akan bisa mengganggu masuk dalam wilayah rohani atau atman, jiwa gitu. Yang bisa dimasuki adalah di ranah suksma sarira atau pikiran dan perasaan yang kemudian dapat terekspresi ke fisik, yaitu ke badan kita atau stula sarira. Nah, ada 6 pintu, ada 6 lubang kekuatan-kekuatan gelap itu bisa masuk. Yang pertama adalah 6 pintu ini disebut dengan Sadripu. Nah, jadi Sadripu adalah pintu masuknya pengaruh-pengaruh kegelapan. Yang pertama adalah Kama. Kama itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsulah yang membuat manusia masuk dalam kegelapan, masuk dalam ketersesatan. Nah, tutuplah dengan baik pintu hawa nafsu ini, karena ketika kita membiarkan pintu hawa nafsu ini terbuka, maka kita akan diracuni oleh nafsu-nafsu yang gelap, nafsu-nafsu yang negatif dan buruk. Pintu kedua adalah pintu Kroda. Kroda itu pintu amarah. Nah, siapa yang marah, siapa yang mudah murka, maka dia sedang membuka pintu amarah itu. Dan apa yang terjadi? Kemarahan dan amarah yang tidak terkendali akan menghancurkan
bagaimana kita sering membaca peristiwa-peristiwa kekerasan, baik di dalam rumah tangga, seorang ibu dianiaya dan sampai meninggal oleh suaminya, oleh anaknya. Bayangkan, seorang suami yang dibakar oleh istrinya, itu karena amarah. Nah, tutuplah pintu amarah. Berusahalah untuk tidak menjadi marah. Setiap masalah tidak harus diselesaikan, dan jangan diselesaikan dengan marah, karena masalah itu akan menjadi besar dan menjadi rumit dan akan sulit untuk diselesaikan jika kita menghadirkan marah. Pintu yang ketiga adalah loba, serakah, rakus. Nah, pintu ini membahayakan sekali. Karena apa? Dia akan mengizinkan kekuatan-kekuatan gelap masuk ke dalam diri manusia. Misalnya penipuan, misalnya korupsi, misalnya kejahatan ekonomi, kejahatan finansial, dan sebagainya. Loba ini akan mengambil, menutup, menghancurkan usaha dan rezeki orang lain. Maka ketika kita membiarkan pintu loba ini terbuka, maka kekuatan gelap akan merasuki diri kita. Tutup dengan rapat. Bagaimana cara menutupnya? Dengan penuh rasa syukur. Apa yang datang, apa yang dimiliki, disyukuri dan dinikmati dengan penuh kegembiraan. Sehingga pintu rakus dan loba itu tertutup dengan rapat. Pintu yang keempat adalah pintu matsarya. Apa itu matsarya? Pintu iri dan dengki. Jangan pernah iri, jangan pernah dengki. Iri kepada siapapun, karena iri tanda bahwa orang itu sesungguhnya tidak memiliki kesadaran dan kemampuan memahami kehidupan. Karena setiap orang memiliki dia jalan hidupnya masing-masing. Jadi jangan membanding-bandingkan diri kita dengan siapapun, karena setiap orang memiliki keberuntungan dan ujiannya masing-masing. Jangan melihat orang lain lebih beruntung dibanding diri kita, tapi setiap orang memiliki jalan karmanya masing-masing. Jangan compare, jangan membanding-bandingkan, jangan bersaing dengan siapapun, sehingga kita tidak akan mudah mengeluh dan merasa menderita. Nah, pintu matsarya, iri, dengki ini harus ditutup agar kekuatan gelap tidak masuk dalam diri kita. Pintu yang kelima adalah disebut dengan pintu moha. Pintu moha adalah pintu ketersesatan. Orang yang tersesat tidak bisa membedakan mana yang baik dan benar, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Orang yang tersesat disebabkan karena tidak memiliki pengetahuan yang baik, tidak memiliki kemampuan untuk mengamati dan belajar tentang nilai-nilai etik, nilai-nilai moralitas, nilai-nilai kehidupan. Jadilah orang yang selalu berpikir positif dan optimis. Setiap apa yang terjadi, yang hadir di hadapan kita, maknai secara positif dan optimis. Nah, pintu moha, ketersesatan ini kita harus tutup erat-erat. Belajar dan mendengarlah dari orang tua, nasihat-nasihat orang tua. Belajar dan dengarkanlah dari guru-guru yang arif dan bijaksana.
belajar dan dengarkanlah dari sahabat-sahabat yang tulus dan baik hati. Jangan salah memilih guru, jangan salah memilih sahabat atau teman, karena kita bisa tersesat. Tutup pintu ketersesatan ini, maka kekuatan gelap tidak akan bisa masuk dalam diri kita. Pintu yang keenam, pintu yang terakhir adalah pintu yang disebut dengan mada. Mada itu artinya adalah mabuk. Mabuk oleh apa saja. Ada orang yang mabuk oleh karena kecantikannya, kegantengannya, mabuk oleh karena usianya yang muda, mabuk oleh karena harta, mabuk karena kekuasaan, mabuk karena kepintaran, mabuk karena gelar, mabuk karena hal-hal yang lain. Termasuk jangan mabuk karena minuman keras seperti alkohol yang akan membuat kita tidak sadar diri. Kita akan menjadi tersesat oleh karena mabuk alkohol, mabuk oleh karena narkotika, mabuk oleh karena hal-hal yang lain, mabuk oleh karena pujian. Jangan mencari pujian agar kita tidak mudah tertipu. Karena siapa yang masih mencari pujian, sesungguhnya dia tidak memahami dan mengenali jati dirinya sendiri. Nah, hindarilah mada atau mabuk ini, sehingga pintu mada tertutup, sehingga kekuatan gelap, kekuatan hitam tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Ya para sahabat, semoga renungan ini berguna. Dan saya kebetulan sebagai seorang dokter sering menemukan fenomena non-fisik di mana orang menderita sakit namun fisiknya sesungguhnya masih dalam keadaan normal, karena yang sakit adalah pikiran dan perasaannya. Nah, saya juga mengajak para dokter yang dididik dan dibesarkan oleh ilmu kedokteran modern barat untuk memperkaya wawasan, pemahaman, dan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk individu subjektif dan kualitatif yang terdiri dari 3 unsur: fisik, badan, pikiran dan perasaan yang disebut dengan mind, dan yang terakhir adalah spirit, adalah rohani atau jiwa. Semoga kita bisa berpikir lebih luas dan bisa memahami fenomena-fenomena kehidupan manusia yang begitu unik, dan teruslah belajar dan jangan pernah merasa pintar. Hindari merasa pintar, berusahalah untuk pintar merasa. Haryasa Sanjaya, Om Shanti 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 Om.